Shalom, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara jemaat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah ada di minggu pertama tahun baru, tahun pelayanan 2021. Mari kita semua mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita menjalani kehidupan baru di tahun ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran, melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang membaca, mendengar, dan memelihara kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan dari hari ke hari. Terpujilah Kristus, firman yang sejati. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di minggu pertama tahun baru tahun 2021 saat ini kita kembali akan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 5 bacaan kita tadi. Dengan tema pemberitaan dari Sinode GPI Papua, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jemaat, kata kemuliaan pada umumnya mengacu kepada kemegahan, kekayaan, reputasi, atau kata-kata sejenisnya yang menunjukkan sesuatu yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Dalam bahasa Ibrani, kavod, dan Yunani, doxa, diterjemahkan dengan kehormatan, kewibawaan, kemahakuasaan, yang merujuk kepada penyataan diri Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Kemuliaan Tuhan nampak di dalam beragam caranya yang dinyatakan kepada umatnya. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa dengan segala kemuliaannya, atau ketika Tuhan menampakkan diri melalui tiang awan dan tiang api dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, serta banyak hal yang Tuhan nyatakan kepada umatnya dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Secara sempurna kemuliaan Tuhan nampak atau nyata di dalam diri Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia sebagai terang dunia, Raja kemuliaan, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya serta mengikutinya tidak akan ada di dalam atau hidup di dalam kegelapan lagi, tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seruan Nabi Yesaya, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, adalah sebuah seruan pengharapan bagi Israel yang saat itu baru saja pulang atau kembali dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka tentu masih belum pulih dari berbagai trauma, situasi ketertindasan di pembuangan. Dalam konteks seperti ini, teks bacaan kita
ayat 1 sampai ayat 5 dapat dikatakan menjadi berita penghiburan atau pengharapan Nabi Yesaya agar umat Israel tetap optimis menghadapi masa depan dalam menyikapi babak baru atau kehidupan baru pasca pembuangan. Israel diingatkan, walaupun mereka telah mengalami pembuangan, bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Kasih Allah tidak berkesudahan, terbukti karena kasih Allah mereka boleh dimungkinkan kembali ke Yerusalem. Bahkan kasih Allah yang luar biasa dalam nubuatan Yesaya, dalam teks kita ini akan dinyatakan kepada mereka dengan kedatangan Sang Mesias, bahwa kemuliaan Tuhan akan datang terbit di tengah-tengah umatnya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, nubuatan Nabi Yesaya dalam teks kita ini tentu harus disikapi, diresponi oleh umat. Berdasarkan ayat 1, ada dua kata kunci bagaimana respons umat seharusnya, yakni yang pertama, bangkitlah, ya saya katakan, dan yang kedua, menjadi teranglah. Ini dua kalimat aktif yang terkandung perintah agar umat sadar, siuman, bangkit, bangun, berdiri dari situasi keterpurukan mereka. Umat harus percaya diri, terutama percaya Tuhan, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Umat harus bersemangat kembali untuk menjadi terang. Jadi tidak sekedar bangkit, tetapi bangkit untuk menjadi terang sebagai tugas utama mereka, umat Tuhan. Bangkitlah dan menjadi teranglah adalah upaya proaktif yang bisa dilakukan Israel agar mereka bisa tetap eksis menyatakan kemuliaan Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup mereka. Jemaat yang terkasih, kemuliaan Tuhan terbit atasmu merupakan seruan pengharapan Yesaya yang memotivasi bukan saja umat Israel saat itu, tetapi kita juga umat percaya masa kini, bahwa dalam pelbagai situasi apapun, terutama prahara COVID-19 yang masih tidak menentu kapan berakhirnya, yang telah menimbulkan berbagai beban atau krisis kehidupan yang mungkin saja secara manusiawi bisa membuat kita menjadi rapuh secara fisik maupun psikis. Firman Tuhan hari ini menyerukan kita semua agar bangkit dari situasi kerapuhan atau keterpurukan, karena hidup kita tidak bergantung kepada situasi, bergantung sepenuhnya hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab itu kita bangkit untuk memancarkan terang yang sudah kita miliki dari sumber terang, Tuhan kita Yesus Kristus. Menjadi terang tentu berarti menjadi teladan, penuntun, penerang, berkat bagi sesama melalui kata, sikap, perilaku hidup sehari-hari dalam pengabdian dan pelayanan kita. Kita harus bangkit memancarkan cahaya terang kasih Tuhan di tengah situasi apapun yang kita hadapi. Karena kita percaya pada janji-janji firman Tuhan, janji penyertaan Tuhan. Kita percaya terhadap janji Tuhan tentang masa depan yang penuh pengharapan dan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kita bangkit karena yakin bahwa di balik berbagai badai atau krisis kehidupan, Tuhan tetap setia menyertai kita. Dan terbukti kita masih ada sampai di tahun baru, minggu pertama ini. Bahkan kita yakin di balik berbagai situasi krisis, terutama pandemi COVID-19, sesungguhnya Tuhan sedang merajut
sesuatu yang indah bagi kita semua. Pribadi, keluarga, persekutuan, bangsa dan negara kita tercinta. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, dalam sambutan Bapak Presiden kita pada perayaan Natal Nasional tahun 2020 kemarin, ada ungkapan-ungkapan menarik yang penting untuk kita maknai. Beliau mengajak umat Kristiani agar walau masih ada dalam krisis pandemi, jangan pernah hilang pengharapan terhadap janji-janji penyertaan Tuhan yang melampaui segala rasa kecemasan dan kekhawatiran. Jangan berdiam diri, tetapi bangkit, berusaha melakukan hal-hal terbaik. Bangkit, memancarkan cahaya terang ilahi melalui taat melakukan protokol kesehatan dengan segenap hati, menjaga keluarga atau sesama kita untuk terhindar dari virus yang mematikan, terus mewujudkan kasih Tuhan, saling tolong-menolong, saling peduli, saling berbagi beban, dan senantiasa menghadirkan kebaikan, kedamaian kepada banyak orang. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memancarkan cahaya lilin-lilin kehidupan, kebaikan di tengah-tengah kegelapan, sambil percaya pemulihan Tuhan bagi kita semua tepat pada waktunya. Mari pancarkan terang dan kemuliaan Tuhan dengan miliki hati dan hidup yang senantiasa memancarkan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.